Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono garuk sini, kaki ketekas ketekus itu sudah anggota badannya nggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tentram, nggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar, itu juga nggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau apa yang putih nanti. Baik ya Rasul. Sembahyang beliau 2 rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente nggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar.
melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Sabar, ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning, hinggap di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat, menjilat ke sana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan solat. Di sini hanya pengertian umum, mendirikan solat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan, tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan solat, ada orang yang mendirikan solat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban, pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia, sembahyang kok nyolong sendal pulangnya. Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan, itu mendirikan namanya. Ada istimror, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholah. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat ria. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100.000, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk ria, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.